I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Gak lama setelah itu, Gadra pun sadar kembali. Gabir yang terkejut pun langsung menghampiri Gadra dan menanyakan bagaimana keadaannya. Sedangkan Loveless yang udah tahu Gadra pasti akan baik-baik saja pun langsung meninggalkan tempat itu. Gadra berkata pada Gabir bahwa dirinya telah memalsukan kematiannya. By the way, sebenarnya Loveless di sini nggak bisa mempercayai Vega sepenuhnya. Tapi mau gimana lagi, Vega juga merupakan teman dari Yuki. Tapi bahkan Vega nggak pernah bisa dikendalikan. Dan kabarnya, kehadiran Vega selalu menyebabkan masalah yang sangat besar. Namun karena Gadra dan Gabir pun menyerahkan masalah Vega pada Loveless, mereka pun saat itu langsung berpisah. Dan saat itulah muncullah kabar gembira. Iblis Mouse telah menyampaikan pada semua pasukan di medan perang bahwa Tuan Rimuru berhasil mengalahkan Nona True Dragon Valgrind. Dan saat ini pasukan utama telah memasuki pesawat Kaisar Rudra. Mendengar kabar ini, pasukan Rimuru yang ada di medan perang pun sangat bahagia. Gabir berkata, wah, Tuan Rimuru bisa mengalahkan True Dragon. Itu tentu saja gak ada yang gak mungkin dilakukan oleh Tuan Rimuru yang hebat. Gadra juga berkata, Tuan Rimuru memang hebat. Aku juga tiba-tiba menjadi lebih kuat setelah mendengar suara misterius. Gadra yakin banget suara itu ada kaitannya sama Tuan Rimurunya. Dan setelah percakapan itu, Gabir dan Gadra pun langsung memasuki medan perang sekali lagi dan menghabisi prajurit yang masih tersisa. Di sisi lain, Diablo adalah satu-satunya yang tersisa dan gak melakukan apapun selain menonton Rimuru. Diablo saat itu kesenangan sambil melihat masternya tercinta sedang bertarung. Karena ini adalah momen langka yang merupakan kesempatan bagi Diablo untuk melihat kekuatan asli dari tuannya. Dalam hati Diablo berkata, melawan dua True Dragon sekaligus itu mustahil. Tapi Tuan Rimuru nggak mungkin salah prediksi. Diablo pun saat itu memutuskan percaya dan mencegah adanya musuh yang mengganggu. Karena mamang Diablo hanya ingin berguna untuk tuannya. Namun Diablo nggak mau ikut perang karena nggak ada pertarungan yang sengit kecuali bertarung dengan Valgrind. Dan bagi Diablo, untuk menjadi kuat, dia harus melawan musuh yang lebih kuat. Bahkan bagi Diablo, Benimaru masih masuk dalam masa pertumbuhan meskipun Benimaru juga udah berevolusi dan belum dikategorikan sebagai sosok kuat. Tapi jika Benimaru ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengalahkan musuh yang lebih kuat pula. Dan ini juga berlaku untuk semua bawahan Rimuru yang telah dievolusikan. Namun sebenarnya Diablo juga tahu Benimaru cukup agresif yang suka menikmati lawan yang kuat. Dalam hati Diablo berkata, Kufufufu, perintah Tuan Rimuru itu mutlak. Tidak ada yang diizinkan mati. Artinya semua pasukan cuma punya satu pilihan, yaitu kemenangan. Diablo juga senang karena Testarossa Ultima dan Carrera pasti akan mendapat pengalaman bertarung yang sangat penting. Namun jika seandainya mereka kalah, Diablo berniat memberikan hukuman yang sangat mengerikan kepada mereka. Itu adalah kematian berulang. Diablo ingin menyiksa mereka bertiga sampai mati. Dan setelah hidup kembali, Diablo bakal matikan lagi sampai seterusnya. Di sisi lain, di luar kapal utama Kekaisaran,
Kesatria Kaisar saat itu telah berkumpul. Mereka saat itu yakin bahwa Felgrin akan membawa kemenangan untuk mereka. Namun tiba-tiba Testarossa pun muncul tepat di udara dengan wajah yang dipenuhi kebosanan. Dan dalam sekejap, Testarossa melepaskan sihir yang menutupi seluruh pesawat itu dan merupakan salah satu sihir serangan nuklir yang dikenal dengan sebutan The Blessing of Death, dan merupakan sihir terlarang yang mampu menghancurkan jiwa tanpa ampunan. Dan dalam sekejap, bola hitam besar pun langsung menyelimuti pesawat itu dan kematian instan pun langsung terjadi. Cahaya kematian iblis hampir mematikan semua orang di dalam kapal itu. Samuel yang nggak tahu apa yang terjadi itu pun juga kaget banget. Di sisi lain, melihat kengerian dari Testarossa, Ultima dan Carrera pun jadi iri. Dan mereka juga nggak sabar mau tampil di sini. Setelah serangan besar dari Testarossa dilancarkan, terlihatlah beberapa orang yang masih tersisa di tempat itu. Berikut adalah beberapa orang yang Mimin maksudkan. Rudra dan sisa cloning dari Felgrin. Kemudian ada Kondo dan Damrada. Dan di belakang Rudra ada 4 pria dan wanita. Mereka semua adalah pasukan yang sangat kuat dari pihak Kaisar Rudra. Melihat kehadiran mereka semua, yang saat itu langsung menyambut Benimaru. Benimaru pun berkata, suatu kehormatan disambut oleh Kaisar langsung seperti ini. Mendengar ketidaksopanan dari Benimaru, Letnan Kondo dan Damrada saat itu langsung mau mengamuk untuk membantai Benimaru. Namun Rudra saat itu menghentikan mereka sambil berkata, tidak perlu basa-basi, katakan saja apa tujuanmu kemari. Benimaru pun langsung jelasin, dia datang atas perintah Raja Iblis Rimuru dan meminta Rudra untuk menyerah. Jika Rudra menolak, semua pasukan Rimuru akan menghancurkan segalanya. Dan ayo kita bertempur. Mendengar ucapan dari Benimaru, Malcolm pun marah dan berkata, kau sangat kurang ajar. Dan tepat setelah kata-kata dari Malcolm, beberapa pasukan pun saat itu langsung menyerbu Benimaru. Namun Benimaru saat itu cuma biasa aja. Benimaru berkata, ini sangat konyol, pergilah ke neraka. Di sisi lain, raut wajah Felgrin tiba-tiba mulai berubah. Dia pun panik dan berkata bahwa tubuh lainnya telah dikunci oleh Raja Iblis Rimuru. Dan dia benar-benar gak tahu informasi apa yang terjadi di medan pertempuran. Mendengar hal ini, Benimaru, Testarossa, Ultima, dan Carrera pun merasa sangat bahagia. Sion yang tahu itu pun berkata, sudah kubilangkan, Tuan Rimuru itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Toei yang mendengar perkataan dari Sion pun juga membenarkan hal itu. Bahkan bagi Sion, gak akan ada keraguan jika Tuan Rimurunya mampu membawa Tuan Veldora kembali. Benimaru dan 3 primordial pun saat itu langsung muji-muji kehebatan tuannya. Mendengar hal mustahil di depan matanya, Kaisar Rudra untuk pertama kalinya pun kena mental. Bahkan dia sampai berteriak karena terkejut. Dan disinilah sesuatu pun mulai nggak sejalan sama rencana dari Letnan Kondo. Namun Damrada malah berkata, mau apapun yang terjadi di medan perang, aku akan melindungi tubuh yang mulia Rudra sampai mati. Rudra yang murka pun kemudian berkata ke arah Benimaru, hahaha, jadi begitu ya, akan kujatuhkan kalian semua dan kubuat Raja Iblis Rimuru itu bertekuk lutut padaku. Seluruh prajurit Rudra pun berkata, segalanya akan sesuai dengan perintah dari tuanku. Dan saat itu, Felgrin langsung melepaskan kekuatan besar dan menciptakan formasi solid 8 gerbang. Itu membuat kapal terbang pun langsung diisolasikan ke dunia lain dan gak ada satupun yang bisa mengganggu hal itu. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini hanyalah dengan menghancurkan pintu yang telah mereka buat. Inilah sebuah tantangan dari Rudra. Dan di balik pintu itu terdapat lawan yang telah menanti mereka. Benimaru pun berkata pada Rudra, aku menerima tantanganmu.
Benimaru tuh yakin banget pasukan Tuan Rimuru-nya nggak mungkin mengalami kekalahan. Di sisi lain, semuanya pun berhasil disegel. Felgrin merasa tenang dan berkata, selama dirinya nggak kalah, kemenangan pasti akan jadi milik mereka. Dan saat ini di depan Benimaru, satu persatu pasukan Rudra pun mulai memasuki ruang pertempuran yang telah mereka tentukan sebagai tempat tantangan. Terlihatlah Felgrin dan Rudra yang saling berpelukan sambil memasuki ruangan juga. Di sini, Benimaru berniat mengatur pasukannya untuk melawan siapa-siapa aja di pihak musuh. Namun tiba-tiba Sion malah ngeyel dan gak mau menunggu lama-lama. Sion berkata, Tuan Rimuru minta kita membunuh semua musuh. Jadi jangan khawatir, bantai saja siapapun. Sion pun saat itu nggak mau mendengarkan perkataan Benimaru dan tanpa izin Benimaru langsung memasuki ruangan. Benimaru pun berkata, baiklah kalau begitu. Lagi pula Sion memang memilih lawan yang tepat. Sekarang tinggal ruangan lain. Saat itu, Veron tiba-tiba berkata pada Benimaru, bolehkah saya berbicara? Mendengar perkataan seperti itu dari bawahannya, Iblis Ultima pun langsung melepaskan aura pembunuh. Ini membuat Veron agak ketakutan. Tapi Veron memberanikan dirinya dengan melanjutkan perkataannya, jika melawan Malcolm dirinya yang kemarin mungkin gak bisa menang. Tapi jika Veron yang sekarang, Veron berani menjamin kemenangannya. Mendengar itu, Benimaru pun senang dan berkata, itu bagus, kalau begitu keserahkan dia padamu. Karena Benimaru saat itu mengizinkan tindakan dari Veron, kemarahan Ultima pun langsung mereda. Di sisi lain, Agera juga punya permintaan karena dia sangat ingin menghadapi lawan yang merupakan salah satu jenderal musuh. Dan orang itu tidak lain adalah Letnan Kondo. Itu karena Agera mau menguji kemampuan berkedangnya. Benimaru pun saat itu bertanya pada Agera, mampukah dia menang melawan Kondo? Karena Benimaru sadar, Kondo adalah orang yang licik dan Agera nggak mungkin bisa menang. Bahkan jika Agera menggunakan kekuatannya dengan serius, dia nggak mungkin bisa bertahan menghadapi Kondo yang setengah serius. Namun saat itu Carrera berkata, hahaha, oi Agera, jarang sekali kau berniat seperti itu. Kalau begitu, tuanmu inilah yang akan menjadi perwakilan untuk mengetesnya. Carrera pun saat itu meminta izin Benimaru agar mengizinkan Agera nantinya ikut bersamanya. Benimaru pun langsung setuju. Tapi Benimaru berkata, jika melawan Kondo, bahkan aku sekalipun gak yakin bisa menang dengan mudah. Jadi Carrera, kalah itu tidak penting. Tapi kau nggak boleh mati karena itu perintah Tuan Rimuru. Mendengar itu, Carrera pun tertawa dan berkata, itu sangat wajar. Karena sejujurnya, Carrera tuh nggak pernah merasakan takut pada apapun. Bahkan semakin gila pertempuran, iblis yang satu ini bakalan semakin kesenangan. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!